Halo Lomates, kembali lagi di On Air Low, podcastnya Eva Uner. Pada hari ini spesial banget nih Lomates, karena kalau halo guys, Halo. bagaimana kabarnya? Halo, Halo, kita baik banget. baik banget Kebetulan ya. udah mulai ke semester baru lagi. Oh iya, Yes. bener. Kita masuk semester 6 ini ya, baru ya. Yes. Ya lo ngerasa nggak sih tiba-tiba mau skripsi gitu? Iya, tahun depan udah mau lulus Udah mau kita. lulus ya? Iya. Ya ampun, padahal rasanya kayak baru kemarin gitu, kayak baru juris ya, baru Hmm. PKKMB, juris, udah tua banget emang. Oke, puasa-puasa gimana? Tetap semangat? Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah. semangat kuliah lanjut. Olive? Iya, bagus lah. Cio nggak puasa Cio ya? Puasa ya. Oke guys, boleh perkenalan terlebih dahulu ya dari Yasmin dulu deh, coba. Oke, sebelumnya halo teman-teman. Salam kenal, aku Yasmin dari angkatan 2023 dan kebetulan masuk melalui program International Undergraduate Program dan terakhir berkesempatan untuk melakukan exchange program di National University of Singapore di bawah program Discover NUS. Keren. Oke, halo Yasmin. Halo. Mungkin selanjutnya aku ya. Halo teman-teman, nama aku Olivia Alika. Aku dari angkatan 2023, program internasional juga sama kayak Yasmin. Dan kemarin aku berkesempatan buat exchange di University of Page di Hungary. Oke, halo Olive. Halo. Oke, next saya Valencio Miguelande dari kelas IUP juga, sama seperti teman saya di sebelah ini. Kemarin saya berkesempatan untuk mengikuti program Fall Semester Exchange di Chuang University di Seoul, Korea Selatan. Keren banget. Oke, halo. Cio panggilannya ya? Iya, ya. Oke, halo Cio. Halo. Berarti kalian ini tiga beda-beda semua ya student exchange gitu Yes. ya? Iya. Yasmin dari ke Singapura, Singapura. Olive ke Hungaria, Cio ke Korea Selatan. Iya. Wow, beda-beda banget. Ini baru pertama kali. Karena biasanya kita itu sempat juga ada student exchange gitu, tapi cuma satu dia. Oh, Kalau kalian iya. ini kan langsung beda-beda gitu ya. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa juga. Oke, aku tadi sempat notice kalian dari IUP ya, bener ya? Iya. Oke, boleh dijelasin nggak IUP itu kayak gimana? Oke, sebelumnya mungkin aku sedikit brief introduction aja tentang International Undergraduate Program, yang mana itu merupakan salah satu seleksi untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kebetulan kita juga dari intake yang sama dan dari angkatan yang sama. Untuk sedikit programnya itu kurang lebih nanti seluruh pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Oke. Dan juga seleksinya pastinya melalui tes bahasa Inggris dan juga wawancara Oke, seperti itu. berarti kayak modelan program di S1 UNER gitu berarti Yes. ya? Kata Eva UNER ya? Iya betul. Berarti kalian dari pembelajaran biasa di kuliah sampai ujian itu pakai bahasa Inggris full berarti ya? Iya, kita semua menggunakan bahasa Inggris. Oh, Cuman memang ada beberapa pengecualian untuk hukum mata kuliah hukum acara itu pastinya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Oh, I see. Berarti kayak modelan KUHP Iya. gitu ya. Terus Hukum paper, acara peradilan agama, apa tata usaha negara itu pasti tetap menggunakan Bahasa Indonesia ya? bahasa Indonesia. Oke, boleh. Oke, boleh langsung nggak masuk ke program-program kalian nih? Oke, Program exchange-nya kayak gimana gitu? Mungkin dari persiapan dulu aja deh, Yasmin. Persiapannya seperti apa? sebelumnya seperti yang udah aku sampaikan tadi itu aku kan masuk melalui Discover NUS program, yang mana itu sebenarnya program inisiasi dari National University of Singapore-nya sendiri, dan dia itu melalui negara-negara di ASEAN. Nah, di 10 negara ASEAN itu dia itu ada kuotanya. Jadi kalau di Indonesia kebetulan yang masuk di kriteria Discover NUS itu cuman Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, ITB dan juga UGM. Oke, I see. Nah, karena kita salah satu dari partner programnya, kita dapat kesempatan nih untuk mahasiswa di bawah UNAIR untuk mendaftarkan ke Discover NUS program. Untuk persiapannya sebenarnya karena emang ini udah jadi salah satu tujuan aku ya masuk ke
FA-Uner melalui IUP untuk exchange. Jadi memang persiapanku udah dari maba. Salah satunya adalah English Proficiency Testku. Karena memang itu salah satu penunjang juga untuk exchange program di mana proficiency test itu sangat diutamakan. Jadi pastinya ada IELTS dan juga membangun CV dan lebih banyak transfer knowledge ke orang-orang yang udah melakukan exchange program. Itu sih persiapan aku. Berarti memang karena kamu udah niat gitu ya dari awal Yes. untuk ikut Discover NUS ini, berarti emang udah kamu persiapin nih dari seawal mungkin gitu ya. Iya, betul. Boleh di-spill nggak kira-kira skor IELTS-nya itu berapa gitu? Oke, jujur kalau menurutku ini masih sangat bisa dikembangkan lagi ya. Cuman kemarin itu IELTS tesku itu band 7 out of Oke. 9 gitu. Bagus lagi, masih bagus ya. Itu Iya. lumayan tinggi gak sih? Iya, Lumayan. semoga bisa dapat lebih baik lagi. Amin. Next ya. Oke, Olive boleh. Mungkin kalau persiapan aku buat ke Hungary kemarin, unlike Yasmin, karena program yang aku pilih itu nggak terlalu like not as strict as NUS, jadi requirements-nya kemarin tuh cuman satu, an IELTS test atau an English proficiency test. Terus yang kedua itu ada bikin profile in which is nanti isi kayak data-data pribadi Oke. dan lain-lain. Terus untuk motivation letter kemarin aku nggak diminta sih. Jadi dia cuman memprioritaskan can you speak English or not, karena unlike Yasmin lagi, dia kan fully funded ya. Yes. Untuk Yasmin dia fully funded. Untuk program aku kemarin kebetulan kita cuman di aid di tuition fee-nya aja. Oh, oke. Berarti memang untuk akomodasi dan sebagainya itu memang dari uang pribadi begitu ya? Iya, untuk akomodasi kita harus bayar sendiri, tapi kalau misalnya mau mengajukan kayak financial aid gitu masih bisa. Oke, menarik. Itu di Hungaria? Iya, Di mana sih kampusnya? kampusnya itu jadi it's not on the capital, bukan di capital Hungary. Itu agak 2 jam dari Budapest, Oke. namanya Pécs. Page. Oke. Jadi kayak semisal di Surabaya itu ada Airlangga, di Pécs itu ada University of Pécs gitu. Oke, paham. Oke. Next, Cio, gimana? Kalau dari aku persiapannya tuh kurang lebih sama kayak teman-teman sebelah saya. Selain English Proficiency Test, kita bertiga juga pastinya persiapan buat konversi nilai. Karena itu penting banget. Kebetulan saya kemarin saat exchange itu saya nggak ambil mata kuliah hukum karena tidak tersedia di host uni saya. Jadi saya ambil di Faculty Business Administration kan. Jadi sebelum berangkat itu pastinya harus make sure ke dosen wali saya dan penanggung jawab IUP untuk mengenai konversinya, apakah mata kuliah yang saya ambil bisa dikonversi atau enggak. Oke. Berarti kalau Olive sama Yasmin pakai ini apa dari hukum ya? Kalau- Yes, Iya, kami kita dari di fakultas. Faculty of Law-nya. Oh, kalau Cio FEB. Iya. Oh, baru tahu aku. Terus berarti gimana? Kalau gitu konversinya kayak gimana gitu? Jadi waktu kemarin aku ngambil mata kuliah di Chung-Ang itu aku harus cari silabusnya, terus harus kayak make sure itu ada kaitannya sama mata kuliah minat wajib yang aku mau convert. Kebetulan aku ngambil bisnis di sini. Jadi harus persetujuan sama dari dosen sama arahan dari koordinator IUP dulu waktu itu. Oh, itu bisa full 20 SKS di convert semua atau gimana? Iya, kebetulan aku dapat full SKS 20. Wih, keren. Kalian juga berarti sama ya? Iya, dan Iya. itu udah include KKN dan juga PKL. Oh iya? Iya, jadi kita KKN sama bertiga PKL. konversi KKN dan PKL. Itu kan lumayan ya, 7 Iya. SKS sendiri ya? Iya, betul. Seru banget. Iya, aku pengen lebih ini deh, lebih dive ke kalian selama di sana itu seperti apa? Apakah karena beda kultur gitu ya, orang-orangnya asing, juga pastinya budayanya juga budaya asing gitu kan? Itu bagaimana? Apakah ada sulitan gitu selama kalian di sana atau gimana? Oke, untuk aku sendiri sebenarnya untuk kultur itu nggak ada culture shock sama sekali. Apalagi kalau di Singapura itu jujur nggak jauh beda ya. Cuman untuk di budaya universitasnya mungkin aku agak sedikit wah gitu karena aku ngerasa di National University of Singapore sendiri mungkin itu juga salah satu very prestigious university ya. Dimana anak-anaknya itu benar-benar mereka sangat mau dan juga semangat belajarnya itu tinggi banget. Jadi bisa sampai ada anak tinggal di perpustakaan tuh berhari-hari. Serius? Iya, jadi kayak kalau udah minggu ujian itu perpustakaan pasti full sampai kita war kursi War untuk kursi. di perpustakaan. Itu satu. Terus yang kedua itu terkait penyampaian di perkuliahannya. Jadi kalau di National University of Singapore sendiri, aku ngerasa dosen itu sebagai fasilitator. Jadi dia itu di kelas kita masuk sudah harus paham materinya dan kita di kelas untuk mempertanyakan materinya. discuss berarti gitu Iya, ya? jadi kita benar-benar discussion banget di kelas.
jadi lebih diarahkan ke situ, bukan kita belajar materinya dari nol. Itu Oke, sih. berarti memang mendorong buat mahasiswanya biar lebih aktif gitu ya bisa dibilang ya. Yes. Oke. Dan juga yang terakhir itu yang aku agak shock itu reading load-nya. Itu banyak banget, apalagi mungkin salah satunya karena di Fakultas Hukum ya. Jadi kita setiap minggunya itu udah ditargetin dalam satu mata kuliah, kita harus menyelesaikan sekian banyak materi yang udah dikasih gitu. Jadi benar-benar walaupun mungkin mata kuliah yang aku ambil di sana sedikit, tapi di luar dari itu jam belajarnya benar-benar harus dimaksimalin. Berarti gitu. lebih ekstra lagi gitu Iya ya. betul. Apa? Kalau reading load-nya itu berarti kalian baca buku kah, jurnal kah atau gimana itu? Ada bermacam-macam, ada buku. Jadi misalnya dosen itu cuma ngasih judul aja dan kita harus cari sendiri di perpustakaannya. Terus yang kedua itu ada jurnal dan biasanya mostly dari dosennya sendiri. Jadi profesor-profesor di sana Oke, I see. kita harus benar-benar paham semua kepenulisan dia gitu. Jadi kita di mata kuliahnya kalau mau bertanya itu sesuai sama apa yang dia kuasai gitu. Terus yang ketiga itu biasanya bebas sih, entah itu nanti dari sources online ya. atau iya. Jadi tapi mostly buku sama jurnal profesornya gitu. Oke, menarik. Kalau Alif gimana Alif? Kalau buat ke aku sih mungkin karena aku sama Cio kemarin berangkatnya waktu fall semester, so I think kita ada similarity di weather shock aja sih. Gimana tuh gimana? Karena ke waktu berangkat ke sana itu kita we didn't know kalau misalnya kita butuh bener-bener harus bawa cover dari rumah, karena kita mikirnya tuh kayak oh winter tuh pasti Januari kan, jadi kita kayak ya udahlah Januari kita udah pulang juga jadi kita nggak butuh, ternyata winternya tuh Desember. Makanya satu weather shock, tiba-tiba winter and it's like a sudden gitu. Mereka nggak pelan-pelan winter, tapi dari fall ke winter itu jaraknya cuman 2 mingguan kalau di Hungary. Oke. Itu bener dingin banget gitu ya? Sedingin Dingin itu. sih. Sedingin itu. Berapa? Suhunya itu sampai berapa? Sampai minus? Kemarin tuh on average minus 5. Minus 5? Iya. Ya ampun. Tapi Korea lebih dingin sih kayaknya. Iya. Kita kan bisa di Surabaya 36, 35 gitu ya. Sekalinya ke Eropa, ke Korea, aduh langsung shock. Kalau dari pembelajarannya gimana, Alif? Dari segi pembelajaran? Ada beda kah? Atau sama kayak Smith gitu? Untuk education wise, mungkin di sana nggak se-strict education programnya di NUS, karena di page itu mereka in Europe in general, jadi kayak kampus-kampus di Europe itu lebih memprioritaskan our oral our oral knowledge gitu. Jadi semisal di kelas itu tuh the main difference yang aku lihat antara lecturer sama antara murid itu mereka hampir nggak ada pembatas. Jadi mereka tuh very casual untuk jadi cara mengajarnya itu very casual. Untuk murid-muridnya juga kalau misalnya mau nanya ke lecturernya bisa yang kayak nggak usah terlalu formal, kayak Pak aku nggak paham gitu. Dan mereka bakal oke-oke banget karena di sana itu nggak ada penerapan kayak harus formal ke lecturer gitu. Dan yang mereka harapkan dari kita untuk kita lebih sopan tuh cuma di email aja sih. Kadang mereka mikirnya kayak oh di kelas kan kita santai banget nih, tapi kalau misalnya kamu butuh aku atau kayak kamu butuh ngekontak saya itu harus formal aja in the email. Cuman perbedaannya kayak gitu aja sih, lebih interaktif dan emang mereka tuh lebih conversational aja sama murid-muridnya. Oke, menarik. Berarti kamu itu kelasnya dulu itu berapa? Kayak satu kelas berapa anak gitu? Aku dulu satu kelas ada sekitar 25 anak dan yang dari Indonesia tuh cuman bertiga. Kamu? Aku ada anak Indonesia satu lagi. Iya. Kebetulan kita sekelas. Oke, lucu. Oh itu juga? Iya, IUP 23 ada berangkat kita berdua kemarin, sama ada anak satu dari Undip. Dari Undip ya? Iya. Oke, itu sama-sama semester 5 berarti kemarin ya? Kebetulan yang dari Undip masih semester 4 kemarin dia berangkat. 4 ya? Semester 3 ya? Dia angkatan 24. Oh iya, iya kan ganjil. Iya. Oh, gitu. Tapi untuk materinya tuh yang dikasih itu disampaikan itu tetap sama ya? Iya, materi yang disampaikan tetap sama. Sebenarnya kita milih mata kuliahnya sama kayak Yasmin yang dijelasin Cio tadi. Jadi kayak sebelum berangkat kita konsultasi dulu sama dosen. Habis itu mata kuliah itu disesuaikan aja. Nah kebetulan anak 24 ini kita kelasnya nggak semuanya bareng. Jadi dia ngambil beberapa kelas yang beda itu menyesuaikan sama SKS-nya dia, menyesuaikan sama apa yang harus diambil di Undip. Iya, oke, menarik ya. Oke, terakhir Cio, gimana Cio? Di Korea Selatan?
Kalau culture shock di education wise, maksudnya di kampus gitu, Iya, pertama mungkin pakaian ya, outfit itu banyak yang pakai celana pendek, Serius? celana Ke pendek, kampus? iya celana pendek, terus baju juga nggak formal. Mhm. Jadi itu, tapi kalau menurutku itu lebih nyaman ya, karena aku juga, jadi di sana juga pakai celana pendek Jadi juga ngikutin mereka setiap kampus ya? iya, karena itu jujur buat aku lebih nyaman juga. Terus untuk di kelas dosennya tuh lebih nggak ada boundaries tentang waktu ya. Jadi kayak kita bisa reach out mereka 24 Kapanpun. hours Oh, actually. I see. Dan mereka bakal balas secepat mungkin. Karena waktu itu aku juga kebetulan ada kebutuhan buat ganti materi topik presentasi untuk besok hari. Jadi aku harus reach out dosen tersebut jam 11 malaman gitu. Dan itu tetap Itu dibalas sama dosen? iya, itu dibalas sama Oh, dosennya oke. karena buat kelancaran kelas besok gitu Iya, kan. paham. Terus kalau buat general mungkin tadi sama kayak Olivia itu weather-nya. Karena Gimana tuh? sama waktu itu aku juga kira bakal paling-paling Desember, akhir Desember winter, tapi ternyata di musim fall itu udah mulai dingin, tiba-tiba waktu itu drop 10 derajat. Minus 10 derajat No, 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 10 Oh. derajat, 10 derajat itu masih Oktober akhir. Oh, maksudnya suhunya 10 derajat? Iya. Oke, terus? Terus jujur itu juga di Korea orang-orang bilang harusnya tuh belum waktunya suhu drop. Jadi waktu itu aku juga langsung panic buying beli heattech segala macam gitu. Sama kemarin kalau buat di Korea itu buat suhu paling dingin pas aku masih di sana bulan Desember itu udah sampai minus 10 derajat sih. Minus 10 derajat? Iya. Ya gitu, kamu sampai ini gak sih kayak demam gitu atau flu gitu enggak ya? Puji Tuhan aku kemarin nggak ada sakit sama sekali di Sakit-sakitan sana, ya? cuma pernah mual aja sih. Kenapa mual? Makanannya nggak cocok kah atau gimana? Oh gitu aku telat makan aja sih. Telat makan ya? Iya. Oke. Sempat kangen gini nggak kayak makanan-makanan Indo gitu, sempat kangen ya? Nah, kebetulan aku itu hampir tiap minggu sama teman-temanku. Aku kan ada teman-teman dari Singapura ada yang paling dekat, terus dari Korea juga banyak. Jadi aku selalu ajak mereka itu hangout ke Hongdae. Hongdae itu? Hongdae itu nama area dan di situ ada restoran Indonesia yang sangat gitu. otentik. Jadi kayak bener-bener kayak di Indonesia aja. Jadi aku di situ pasti seminggu sekali aku pasti ke situ. Ih, seru banget ya. Apa aja ada? Menunya ada apa aja sih? Aku Rendang kah? Rendang? nasi Rendang ada, goreng? rendang, nasi goreng, tapi yang selalu aku beli itu ayam penyet. Ayamnya enak banget. Iya, dan kebetulan itu yang paling affordable. Paling affordable. Iya. Tetap budget mahasiswa ya dimanapun ya. Iya, oh mungkin tambahan perbedaan culture adalah bukan culture sih, mungkin gaya hidup ya. Untuk biaya makan sekali mungkin beda banget sama di Surabaya, di Indonesia. Oh iya, boleh nggak kalian ini cerita-cerita dikit itu kayak berapa gitu? Oke, buat perbandingan makanan ya. Iya, Misalnya betul. di sini kita 25.000 ya sekali Itu udah makan, kenyang sih, 30.000 itu kenyang udah banget. full meal lah. Kalau di Singapura itu bisa sampai 8 SGD, itu sekitar hampir 100 ribuan iya. lebih. Itu pun kayak makan, tapi porsinya emang gede banget. Nah biasanya mahasiswa itu rata-rata mereka tuh makan sehari sekali doang. Kalau misalnya setiap aku tanya, karena menurut mereka tuh kayak makan sehari sekali, tapi meal gede itu udah cukup. Jadi satu porsi itu bisa 8 sampai 9 SGD gitu. Oke. Wow. Kalau Alif gimana? Kalau di Hungary kebetulan sama kayak Yasmin, jadi TMI dulu di Hungary nggak pakai euro, dia pakai currency-nya sendiri namanya Hungarian forints. Tapi kalau misalnya dikalkulasiin sekali makan tuh bisa kayak 6.000 sampai 8.000 forints. Kalau dirupiahin itu minimal banget 85.000, tapi itu kecil, jadi kayak 85.000 for a shawarma atau burrito. Kalau misalnya mau makan yang beneran kenyang itu 150 ribuan. Oke, ngemil berarti deh hitungannya ya. Ngemil sih. Ngemil. Cio-cio gimana? Kalau aku kebetulan di dorm itu ada kafetaria. Aku mau di dorm ya? Iya, aku di dorm. Di kafetaria itu mereka nyediain affordable sih. Itu sekitar mungkin sekali makan tuh 70.000 rupiah. Itu udah full meal. Itu freshly cooked. Oke. Tapi kalau misalnya kadang aku juga males ngantri, itu aku biasa di dorm itu juga ada namanya CU. CU itu kayak Indomaretnya kita gitu loh. Jadi biasa aku kalau malam itu kalau udah minggu-minggu terakhir itu biasanya mereka jual Indomie ayam geprek yang enak banget. Oh, jual Indomie juga di sana? Mereka jual Indomie. Ya Kayak ampun. iya, itu laku banget di Laku sana. banget ya? Iya. Ya aku baru tahu, aku pikir kayak Korea itu ya makanannya ya nggak ada makan-makan Indo gitu. Kan karena kalau di Indonesia sendiri kan banyak makanan Korea ya. Iya. Aku pikir di Korea itu nggak gitu, ternyata sama aja ya kebalikannya juga. Sama, karena juga Indomie aku juga tanya ke beberapa teman yang dari US yang Muslim. Mereka ambil Indomie karena paling halal gitu loh. Paling halal. Safest choice buat Oh iya mereka sih, gitu. benar sih, Iya. benar sih. Sama kalau buat contoh makan di luar, kayak contoh di restoran Indonesia itu minimal spend mungkin 13.000 won.
itu kalau di rupiah mungkin 160.000 ya. Tapi itu udah worth it. Tapi aku jarang makan di luar sih. Lumayan juga berarti ya. Hmm. Emang harus agak ekstra ya. Iya. Oke nih, kita tadi udah ngomongin masalah akomodasi, terus juga pengalaman kalian itu seperti apa di sana. Nah, kalian ada nggak kayak tips and trick gitu buat low-mates kalian nih, mungkin yang nonton yang juga tertarik untuk ikut student exchange keluar gitu? Mungkin salah satu tips or trick paling penting dari aku itu CV sih. Karena membangun CV apalagi dari maba itu penting banget. Jadi benar-benar orang itu tahu sebenarnya apa sih yang membedakan kamu sama orang lain untuk kamu nanti akhirnya diterima jadi salah satu awardee di exchange student. Jadi paling penting nomor satu itu CV. Ya, dan juga pastinya memperbaiki English proficiency test kamu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Olive? Mungkin aku ngelanjutin dari Yasmin aja ya. Kalau CV menurut aku juga penting, tapi tips yang kedua itu karena Yasmin udah mention English proficiency test, kalau bisa pakai IELTS karena most uni kalau misalnya exchange itu mereka lebih nerima IELTS sama TOEFL. Nah, kalau misalnya the minimum requirement-nya itu let's just say 5,5. Nah, kita IELTS-nya kalau bisa harus di atas 5,5 itu biar ada kesempatan lebih besar lah buat kita keterima di program exchange itu. Oke. Kalau Cio? Sama kayak yang lain mungkin intensitas sama tips and trick kan. Tipsnya adalah persiapan mental juga sih. Persiapan mental. Iya. Karena kalau menurutku exchange itu nomor satu itu bukan belajar. Exchange itu nomor satu itu pengalaman. Terus berarti itu includes buat teman baru kan. Jadi harus siapin mental kalau buat teman baru, terus buat nyesuaiin juga di lingkungan yang baru sih. Oke, menarik banget. Setuju. Aku setuju Setuju juga. ya. Yes. Berarti kalau bisa aku simpulin yang pertama itu harus English proficiency test itu harus bagus. Yang kedua juga kita harus menyiapkan mental begitu ya. Ya kita memang istilahnya kan berada di negeri orang gitu ya. Ya kita harus bisa menyesuaikan dengan mereka lah gitu lah. Oke, guys. Thank you banget ya udah mau dateng dari awal ke akhir meskipun kita sempat baru kali cek dulu ya. Tapi alhamdulillah juga terlaksana. Kita yang juga. makasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Thank you banget. Low-mates juga makasih banget yang udah dengerin dari awal sampai habis. Nantikan juga episode-episode berikutnya karena akan ada banyak seruan nanti di sana gitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu follow sosial media kita. Kita ada IG, ada YouTube, ada Twitter juga. Oke, nantikan terus ya Low-mates ya. Oke. Bye-bye, Low-mates. Dadah. Bye.